Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal Di sini alamin. siapa kita kelas? Saya, Bu. Silahkan pimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan doa. Dimulai. Amin. Ketua kelas mohon dicatat teman-teman yang tidak hadir ya. Siap, Bu. Baik. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menegakkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Judul materi kita kali ini adalah Tidak kali ini. menegakkan sikap adil. Iya, Bu. Sikap adil adalah berasal dari kata adil, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sedangkan secara istilah, sikap adil adalah tidak menetapkan suatu perkara terhadap perkara kepada hal-hal lain, melainkan secara hukum atau aturan-aturan Islam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, ada yang bisa membacakan surah An-Nisa buat Ibu? Baik. Ibu, karena Ibu tidak menghafalnya, Ibu akan membacakan surah Quran surah An-Nisa ayat 58. Ini apa? Masuk artinya saya. Yang ada Ibu masuk ke artinya, yang artinya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila sungguh kamu menetapkan hukum di antara manusia lainnya, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah melihat apa yang terjadi. Quran surah An-Nisa ayat 58. Jadi maksud dalam Quran surah An-Nisa adalah Allah menyuruh kita jika menyampaikan suatu amanat, dan di dalam amanat itu ada suatu perkara, maka kita akan menyampaikan amanat itu menyampaikan amanat itu atau perkara itu dengan adil, tidak memihak atau tidak memihak sebelah, agar tidak menyinggung atau mengkecilkan hati dari teman lainnya. Kita masuk kepada bentuk-bentuk dari sikap adil. Yang pertama, sikap adil terhadap Allah, yaitu yang artinya menetapkan Allah pada tempatnya. Maksudnya kita yakini kita sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri, yaitu menetapkan diri atau pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus teguh kuku menetapkan diri kita kepada tempat yang benar, yang artinya itu kita tidak melakukan dosa, kita menetapkan diri kita ke tempat yang benar, jalan yang benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, adil terhadap orang lain, yakni menetapkan orang lain pada tempatnya sesuai layak dan yang harus diterima. Maksudnya kita menetapkan orang lain kepada tempatnya, yaitu dengan benar kita harus memberikan hal yang benar kepada orang lain, atau kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterima orang lain dan bukan hak kita. Jadi kita harus memberi apa yang orang lain punya tanpa harus kita mengurangi sedikit pun. 4, adil terhadap makhluk lain, yang artinya kita dapat menetapkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai, misalnya adil kepada binatang, harus menetapkan pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Yang kelima, ini apa lagi? Zira. Yang kelima, tadi kan maaf anak-anak, ibu agak gugup sedikit ya. Kita masuk kepada poin C, yaitu poin C di mana kedudukan dan keutamaan sikap adalah atau sikap adil. Yang pertama, kedudukan yang pertama dalam keutamaan sikap adalah, yaitu 1, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlukan dengan adil. Yang kedua yaitu membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Maksudnya dalam poin ini yaitu kita membentuk pribadi kita yang melakukan kewajiban atau kewajiban sholat, puasa, ngaji dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membuat dosa sedikit. Ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Maksudnya menciptakan kerukunan dan kedamaian yaitu kita hidup bertetangga tidak boleh saling iri satu sama lain, harus menggibah kesini kemari, agar kita terus menjalin kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. 4, keadilan adalah diambang setiap orang. Alangkah baiknya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. Kelima yaitu begitu mulainya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Maksudnya jika poin kelima yaitu begitu mulianya orang yang berbuat baik. Maksudnya jika kita berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah menyakiti hati orang lain, maka insya Allah doa kita yang kita memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam yaitu mendapatkan pahala di akhirat. Maksudnya jika kita berbuat baik selagi di dunia, selagi kita bantu orang, ngaji, sholat, menjalankan puasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala di akhirat nanti, insya Allah. Amin amin ya Allah. Ketujuh yaitu meningkatkan semangat kerja. Ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu, paham Bu, paham. Alhamdulillah baik. Kesimpulan dari materi kita adalah yaitu
Sikap adil adalah sikap yang dimana kita benar-benar harus adil terhadap diri kita, terhadap orang lain, atau terhadap Allah, yang tidak merugikan siapapun. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Akhir kata, maaf. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu akan kasih tugas. Tugasnya itu kalian silahkan cari dalil-dalil tentang menegakkan sikap adalah atau sikap adil. Kumpul, tugasnya akan dikumpul di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Ibu mohon, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin.